Ya, kembali lagi di seri belajar gratis persiapan UKM PPD, masih di tema kardiologi. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai EKG ya. Jadi setelah kemarin kita bahas tentang LVH, RVH gitu ya. Sekarang kita bahas tentang RBBB dan LBBB. Jadi secara definisi RBBB ini terdapat pada jantung yang memiliki blok ya atau hambatan pada right bundle branch. Jadi kan bundle of his itu kebagi dua tuh jadinya ya, bundle of his yang ke kiri sama ke kanan. Nah kalau dia ada sumbatan di kelistrikan bundle of his yang ke kanan, nah itu namanya RBBB teman-teman. Kriterianya apa? Kita perlu melihat V1 dan V6 ya. Jadi jangan sampai melihat lead yang lain. Clue-nya itu di V1 sama V6. Oke. Normalnya di V1 itu tidak ada gelombang Q, langsung R dan S-nya dalam gitu ya, lebih dalam dari R. Tapi pada RBBB itu ada pola RSR ya. RSR aksen. Jadi ada defleksi positif ya, gelombangnya ke atas terus ke bawah, S-nya terus ke atas lagi membentuk R aksen gitu. Ya. Terus bisa juga disertai dengan ST dan T change ya, bisa bentuknya T-nya jadi depresi misalkan. Terus kita juga lihat di V6-nya. 6-nya ini memiliki S yang lebar atau disebutnya slurred S wave ya. Kalau normalnya di V6 itu gelombang S-nya minimal atau tidak ada gelombang S. Tapi pada kejadian RBBB dia ada S yang lebar ya. Nah, untuk gampangnya RBBB ini disingkat dengan Merrow ya. Jadi tampilan seperti huruf M di V1 itu menggambarkan R, yaitu RBBB, dengan tampilan seperti huruf W di V6 gitu. Merrow ya. Seperti M di V1 untuk RBBB dan seperti W di V6. Nah, sekarang kita ke LBBB ya. Kalau di LBBB itu yang khasnya di V1 kita bisa lihat wide monomorphic V1 dan sampai V4, jadi bentuknya lebar begini ya. Oke, QRS-nya dia lebih dari 120 detik ya, jadi lebar dan dia itu polanya hanya ada S saja ya ke bawah. Ya. Dia nggak ada R-nya. Jadi wide S gitu. Dan bentuknya itu seperti ini ya, seperti huruf W ya. Nah, lalu kita lihat di V6. V6-nya itu dia punya R yang tinggi dan notch ya. Jadi ada lakukan dulu ke dalam gitu ya, habis itu ke atas lagi. Nah, dia juga wide dan monomorphic. Jadi bentuknya seperti ini di 1 AVL V5 sampai V6 seperti ini bentuknya. Dan bisa disertai dengan ST atau T changes di V5 atau V6, misalkan T depresi. Nah, di mudahnya itu disebutnya William ya. Di V1 bentuknya seperti W, untuk LBBB, dan V6-nya itu bentuknya seperti huruf M. Nah, pada ACS ya, kalau ada iskemik gitu ya, disertai dengan RBBB atau LBBB itu menggunakan kriteria Garbusa menentukannya. Karena dia kan ada perubahan dari ST-nya nih ya. Jadi kita sulit menentukan dia ada iskemik, ada ST elevasi, depresi ya. Itu bagaimana kalau di RBBB dan LBBB dia menggunakan kriteria Garbusa. Nah, ini kriteria Garbusanya teman-teman. Ya, yang pertama perlu diketahui teman-teman kalau untuk kriteria Garbusa adalah ST yang konkordan dan ST yang diskordan. Maksudnya apa? Kalau ST yang konkordan ya, itu segmen ST-nya itu berjalan di arah yang sama dengan GRS-nya ya. Entah dia sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, misalkan di nomor 1 ini disebutkan bahwa konkordan ST elevation lebih dari 1 mm, baru kita bisa katakan kemungkinan ada iskemik. Ya, jadi untuk yang di sini konkordan ST elevation, jadi QRS-nya cenderung positif dan ST-nya juga elevasi ya. Dimana jika dia elevasinya lebih dari 1 mm, baru kita bisa curigai adanya infark. Yang kedua, itu konkordan ST depression. Jadi QRS-nya ke bawah, segmen ST-nya juga ke bawah. Ya.
Kalau dia depresinya lebih dari 1 mm di V1 sampai V3, itu juga kita bisa curiga ke arah infark. Nah, yang nomor 3 itu excessively discordant ya. Jadi QRS-nya negatif tapi ST-nya naik nih, positif, elevasi. Itu bisa kita curigai infark kalau elevasinya lebih atau sama dengan 5 mm di lead dengan QRS yang negatif. Oke. Selanjutnya iskemik ya. Sebetulnya kalau untuk bab iskemik ini nanti akan kita lebih pelajari di bab mengenai sindrom koroner akut ya. Nah, caranya gimana melihat ada iskemik atau tidak? Kita membandingkan segmen ST dengan J point ya. J point itu yang ini. Oke. Jadi J point itu titik setelah gelombang S. Nah, kalau yang ini berarti J pointnya di sini. J pointnya di sini. Ini J pointnya di sini ya. Nah, ini kita bisa lihat nih. Kalau dia deviasi ST segmennya terhadap J point itu seperti ini, concave ya. Jadi J pointnya tetap tapi ST-nya naik ya. Melengkung gitu, atau J pointnya tetap terus dia naik lurus. Nah, itu kemungkinan normal, teman-teman. Tapi kalau seperti ini ya, J pointnya ikut naik lalu ada bentuk yang konveks ya, lurus, horizontal atau malah menurun, ya itu bisa disebut tanda iskemik. Atau J pointnya tetap ya, J pointnya tetap tapi dia malah descending ya. Atau J pointnya turun dan ST segmennya ikut turun. Nah, itu bisa jadi tanda iskemia juga. Nah, apa saja yang kita bisa melihat sebagai tanda iskemik? Bisa bentuknya hiperakut T. Jadi T-nya itu T-tol ya, tinggi gitu, gelombang T-nya tinggi. Bisa juga ST-nya elevasi, ST-nya depresi, atau T-nya malah inversi. Nah, yang terakhir adalah kelainan ionik ya. Biasanya kita melihatnya di gelombang T. Karena T ini menggambarkan repolarisasi ventrikel normal. Jadi ketika ada repolarisasi yang tidak normal akibat gangguan ionik, gelombang T ini bisa berubah. Normalnya T-wave itu positif di semua lead kecuali AVR ya. Dengan catatan tidak ada kelainan yang lain ya, nggak ada iskemik, nggak ada RBBB, LBBB gitu ya. Dan tingginya kurang dari 0,5 mV di lead ekstremitas atau kurang dari 1,5 mV di lead precordial. Terus kita juga lihat interval QT-nya ya. Interval QT kalau di laki-laki ya segini ya, perempuan segini. Jadi kita mau lihat juga karena ion itu bisa memperpanjang atau memperpendek gelombang QT. Nah, pada hiperkalsemia itu seperti ini, teman-teman. Interval QT-nya itu memendek ya. Itu kalau hiperkalsemia. Kalau hipokalsemia itu antara QRS ya ke gelombang T-nya itu semakin menjauh ya. Ada hipokalsemia. Nah, ini gambaran-gambarannya ya. Kalau hiperkalemia dia T-nya tinggi ya. Seperti ini nih, hiperkalemia peak T-wave ya. Dan bisa disertai P-wave flattening. Jadi gelombang P-nya kayak malah makin datar gitu. Bisa ditemukan juga PR prolongation dan QRS-nya jadi lebar. Nah, kalau hipokalemia itu seperti ini. Jadi seperti gelombang T-nya ditekan, ada inversi gelombang T, ST segmennya juga bisa ikut menurun, tapi muncul gelombang baru yang disebut gelombang U. Jadi setelah gelombang T yang depresi ini ada gelombang U berikut.